بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar radio Sirtet Aceh 96,1 FM, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian kita di pagi hari ini yaitu mengenal sifat seorang mukmin, sifat seorang muslim, di mana di antara sifat mereka mencintai menegakkan kebenaran dan menghilangkan segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat ini dalam Al-Qur'anul Karim. Al-mu'minuna al-mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalata ila akhiril ayat. Orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang beriman dari kalangan perempuan yang mereka saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Di antara sifat mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan, mereka menegakkan kebenaran dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini sifat dari sifat mereka. Dan tidak ada satupun ucapan yang lebih baik daripada ucapan ketika ditegakkan keadilan dan memberangus segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah, yang kemudian mereka beramal saleh dan tidaklah mereka termasuk dari kalangan orang-orang, dan mereka termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan ayat-ayat lain yang sangat banyak, yang dimana tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sifat yang sedang kita bahas ini. Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat sebaik umat ini? Yang mana kalian mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Ini sifat-sifat mereka. Dan juga telah datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkara fayughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Kalau seandainya dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, hendaknya dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu mencegah dengan lisannya, maka hendaknya dia membenci dalam hati. Maka ini merupakan selama-lamanya iman. Ya, nah bagaimana lagi kemudian ketika seseorang ketika dia melihat sebuah kemungkaran, melihat kezaliman di mana-mana, tidak ada kebencian dalam hatinya, ini perlu dipertanyakan keimanannya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kita semuanya yang mendiamkan kezaliman, mendiamkan kemungkaran, mendiamkan ketidakadilan. Seperti Allah telah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika asaw wa kanu ya'tadun. Dan sungguh Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dengan lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Dikarenakan sifat melampaui batasnya mereka. Apa sikap melampaui batasnya mereka? Ketika mereka melihat sebuah kemungkaran, tidak ada usaha bagi mereka untuk mencegahnya. Mereka melihat kezaliman, tidak ditegakkan keadilan pada kezaliman tersebut. Namun para hadirin, hadirat sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, tidak ada khilaf di antara kita semuanya pentingnya menegakkan keadilan. Juga tidak ada khilaf di antara kita semuanya keharusan bagi kita untuk mengingkari segala bentuk kezaliman. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam kita mencegah kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan. Pertama, kita harus mengetahui dengan pasti bahwasanya yang sedang kita ajak itu benar-benar adalah ma'ruf, dan sedang kita larang adalah benar-benar itu adalah sebuah kemungkaran. Sehingga yang disebut dengan ma'ruf apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya ma'ruf. Dan apa yang disebut sebagai mungkar, apa yang Allah dan Rasulnya menganggap itu sebagai perkara yang mungkar. Jadi bukan kembali kepada personal orang masing-masing. Bukan kembali kepada kita masing-masing. Oh menurut saya ini baik, oh enggak, menurut saya ini yang baik, enggak. Tapi yang ma'ruf dan mungkar itu apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Dan prinsip ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang aku menyeru dan mengajak manusia kepada jalan tersebut di atas basirah, di atas ilmu. Jadi sebelum kita mengajak apa itu ma'ruf dan mengajak manusia dalam mencegah kemungkaran, menegakkan keadilan, Anda harus benar-benar faham ilmu tentang apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Karena orang-orang yang mengikuti daripada jalannya Nabi dan Rasul, dari sifat-sifat mukminin yang saya sebutkan di awal tadi dari ayat-ayat Al-Quran, adalah orang yang mengikuti metode yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memiliki ilmu dulu. Yang kedua, yang perlu untuk kita ketahui, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami, setelah kita mengetahui dengan pasti ini adalah benar, dan kita mengetahui secara pasti ini adalah kemungkaran, maka tahap yang kedua, seseorang tidak boleh mencegah sebuah kemungkaran yang dengannya akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Seseorang tidak boleh menghilangkan kemaksiatan yang akan memunculkan maksiat yang dia ingin hilangkan tersebut lebih besar. Jangankan lebih besar, yang sama saja terlarang. Dan konsep ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهِ. Jangan engkau mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Loh, kenapa nggak boleh kita mencela tuhan-tuhan yang mereka menyembah selain Allah? Bukankah itu bagian dari jihad? Jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Jihadilah oleh kalian orang-orang kafir dan orang munafikin, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka.
Ini jihad, naam, itu jihad. Kita tidak mengingkari bahwasannya mencela tuhan-tuhan yang batil yang disembah oleh musyrikin dari para taghut itu jihad. Namun ketika dengan kita mencela Tuhan mereka, yang dengannya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala, maka mencela Allah itu jauh lebih besar daripada manfaat yang ingin kita ambil dengan mencela Tuhan mereka. Sehingga Allah larang. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kamu mencela, saya ulangi, ya, orang-orang, jangan kamu mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Karena dengannya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil. Apa yang saya sebutkan tadi, jangan sampai seseorang mencegah sebuah kemungkaran akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Hari ini menurut pandangan orang, ya, kemungkaran, naiknya ini, naiknya itu, naiknya harga barang, besarnya pajak, ya, ataukah hal-hal yang lainnya, undang-undang seperti ini, undang-undang seperti itu, ya, kemudian mereka berusaha untuk mencegahnya demi tegaknya keadilan. Maka yang pertama yang Anda harus lakukan, cara Anda mencegah kemungkaran tersebut, apakah itu dengan cara yang ma'ruf? Atau Anda sedang mencegah kemungkaran dengan kemungkaran yang semisalnya? Atau yang kedua, ketika memang cara yang Anda lakukan itu adalah cara yang betul, ada tahap kedua yang harus Anda ketahui. Jangan sampai ketika Anda mencegah kemungkaran tersebut akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi dilarang dalam syariat. Kalau Anda menisbatkan itu kepada Islam, kalau Anda menisbatkan perjuangan Anda dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ini yang Anda harus jalani. Jangan Anda ambil sebagian ayat dan Anda tinggalkan bagian ayat yang lainnya, sehingga Anda sedang berbuat kemungkaran sekarang ini. Kemudian yang kedua, datang hadis dari Nabi SAW, datang dari Anas bin Malik. Mungkin hadisnya sudah sering kita sampaikan. Ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki Badui ke masjid, dia kencing di pojok masjid. Kencing di pojok masjid zalim atau tidak? Zalim. Mungkar atau tidak? Mungkar. Di masjid Rasul, dan Rasul ada di situ. Fazajarahun nas, dan manusia mulai mengingkari apa yang dilakukan oleh Badui tadi. Ya, mengingkari, ya, menghalau atau mencegah orang yang sedang kencing di masjid itu menegakkan keadilan atau tidak? Menegakkan keadilan. Amal ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Amal ma'ruf nahi mungkar. Iya, seperti yang disebutkan oleh Rasul, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Dia jalankan dengan lisannya ketika dia melihat sebuah kemungkaran. Tapi kemudian fanahahum Nabi SAW. Rasulullah melarang. Siapa yang dilarang oleh Rasul? Fanahahum. Hum kembali kepada orang yang sedang mengingkari Badui itu sedang kencing. Bukan sedang mencegahnya Badui, tapi Rasulullah melarang orang yang sedang melarang Badui itu kencing di pojok masjid. Loh, kok kontradiksi hadis Rasulullah? Terkadang Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati fi bilisani. Lah sekarang mereka sedang dengan lisan. Kok ditegur oleh Rasul? Ini enggak komitmen Nabi, Mas, bukan Rasul tidak komitmen, ente-nya yang salah faham. Makanya kalau belajar itu jangan ngambil ayat satu ayat saja. Jangan melihat dari satu sisi. Anda lihat dari ayat-ayat yang lainnya. Lihat dari hadis-hadis yang lainnya. Dan kemudian Anda kompromi. Dan itu sudah dikompromi oleh para ulama. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ketika seseorang ingin mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena Badui yang tadinya sedang kencing di pojok masjid,
yang auratnya itu tersingkap, kalau seandainya dikagetkan, dikhawatirkan apa? Ya, dia akan menghadap ke semua hadirin yang ada di masjid pada waktu itu sehingga akan tersingkap auratnya. Auratnya akan dilihat oleh banyak orang sehingga ini mudaratnya jauh lebih besar. Iya. Dan begitu juga kalau seandainya dia dikagetkan, yang tadinya dia kencing hanya di pojok masjid bisa mengotori masjid lebih luas. Ini kecerdasan yang harus Anda pakai. Ya, padahal sahabat Rasulullah mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Ya, dilarang oleh Rasul. Nah, bagaimana lagi kemudian orang-orang hari ini ingin mencegah sebuah kemungkaran dengan cara yang mungkar? Ya, membuat kerusakan. Ya, membuat menghancurkan fasilitas-fasilitas umum. Ya, kemudian hal-hal yang lainnya, ya, dengan dalih menegakkan keadilan. Begini Anda cara menegakkan Anda keadilan. Ya, kemudian Anda mengatakan Anda adalah orang intelektual. Begini kerjanya orang intelektual, yang menghancurkan tempat-tempat umum, menghancurkan mobil, memecahkan kaca mobil. Begini orang intelektual. Sehingga sepertinya saya perlu kembali untuk membaca apa sebenarnya kamus intelektual. Apakah memang demikian intelektual yang disebut sebagai intelektual? Ya, dan kami para santri gak mengenal cara intelektual model seperti itu. Ya, justru kami para santri, apa yang telah terkhabarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW dan juga Nabi kalian. Ya, tidaklah seseorang mencegah sebuah kemungkaran kecuali dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara kerusakan. Ya, mahasiswa adalah orang-orang yang kritis. Kritis dari mana? Anda kritis barbar seperti ini? Kalau kritis, model Anda berkritis, seharusnya kritis Anda dengan cara bagaimana pandangan itu secara ilmiah. Ya, yang diambil dari dalil, diambil dari Al-Quran, diambil dari Sunnah. Itu yang namanya kritis. Tapi kalau kritis barbar, saya nggak tahu model kritis apa yang Anda inginkan. Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami, ya, juga ternukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha melihat atau mendengar ada seorang Yahudi yang mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad," celaka bagi engkau wahai Muhammad. Ini kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menjalankan apa yang dikhabarkan oleh Rasul, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi." Siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, cegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Karena itu merupakan, atau dengan hatinya, karena itu merupakan selama-lamanya iman. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menegakkan keadilan di situ dan mencegah kemungkaran. Celaka bagi engkau wahai Yahudi dan laknat bagimu sekaligus. Kemudian ditegur oleh Rasul. Loh, kok bisa ditegur? Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, enggak demikian. Cukup engkau mengatakan wa alaik, juga bagimu ya Yahudi. Dia tidak mengatakan laknat kepada Rasul. Kenapa kemudian kau mengatakan dia laknat? Jadi ada hal-hal yang harus dipelajari. Tidak hanya cukup semangat yel. Ya, hanya semangat membela keadilan. Ini keadilan, semua keadilan. Ya akhi, ya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Ya, yang mengajak manusia menyembahnya. Yang dia membunuh, ya, semua bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Ternyata juga lisannya juga baik. Lisannya juga nggak kotor. Lisannya juga bersih, ya, sampai-sampai dia berkata, ma'urikum illa ma'ara, wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku memiliki pandangan kepada kalian kecuali pandangan yang baik. Dia membunuh bayi laki-laki yang kecil, pandangan yang baik. Dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan mengatakan dirinya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Adalah apa? Wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Dan tidaklah aku menuju ke engkau kecuali menuju kepada jalan yang lurus. Ini satu hal yang harus diketahui. Hal selanjutnya yang terakhir, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Terkhusus di dalam masalah hal-hal yang dilihat dari pemimpin, ini punya dalil-dalil yang khusus yang datang. Karena orang-orang hari ini mereka melakukan demonstrasi membuat kerusakan. Dalilnya apa? Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang mencegah melihat sebuah kemungkaran dicegah dengan tangannya. Kalau seandainya ini adalah bentuk praktek dari hadis Rasulullah SAW dengan cara Anda, maka Anda telah menzalimi Nabi Muhammad SAW. Anda telah menzalimi bagaimana indahnya Islam. Karena Islam bukanlah agama yang ingin berbuat kerusakan. Islam bukan agama yang ingin membuat kehancuran. Tapi Islam adalah agama yang mengajak kepada perbaikan. Ketika Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu ditangkap oleh orang-orang musyrikin dan mau dieksekusi pada waktu itu, tiba-tiba ada seorang anak musyrikin mendekati Khubayb. Mendekati Khubayb. Kemudian ibunya menjerit. Karena dia takut anaknya nanti akan dibunuh oleh Khubayb. Karena Khubayb sudah dekat dengannya. Tinggal dipatahin lehernya patah. Tapi apa kata Khubayb? Kamu gak perlu khawatir. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada kami untuk membunuh anak-anak. Engkau jangan khawatir, dia tidak salah. Kenapa saya harus bunuh dia? Inilah Islam yang indah itu. Inilah Islam yang mengajarkan hakikat daripada keadilan. Dan sungguh zalim Anda kepada Islam dan sungguh zalim Anda kepada Rasul. Membawa hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, kemudian Anda membuat kerusakan, membuat kehancuran, menghancurkan tempat-tempat fasilitas umum, membuat ketakutan muslimin. Dan ini semua adalah perkara yang dilarang dalam agama. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam banyak hadisnya, wahai saudara-saudaraku, Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yukrihuhu falyasbir. Barang siapa yang seseorang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang dia benci, yang dia tidak suka, maka apa kata Rasul? Falyasbir. Rasulullah katakan sabar. Kenapa? Karena ketika seseorang melawan kepada pemimpin, maka kemudaratan yang akan muncul jauh lebih besar dari apa yang ingin dia harapkan. Dan ini terus menerus diingatkan. Terus menerus ini disuarakan. Agar bagaimana muslimin berhati-hati dalam mereka bersikap. Karena akan banyak para penyusup yang ingin memecah belah muslimin di negeri ini, yang ingin menguasai di negeri ini. Jangankan kita cerita di tahun 1441 Hijriah atau di tahun 2019 Masehi, terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah yang menuju ke negeri Syam atau ke tempat yang lainnya pada waktu itu, yang tujuannya ingin mendamaikan atau ingin menyejukkan orang-orang yang ada di negeri tersebut setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian dikirimlah utusan oleh Ali bin Abi Thalib dan terjadi perdamaian di antara mereka. Terjadi perdamaian karena ada sedikit terjadi perselisihan yang sebenarnya mereka bersatu dalam masalah apa? Orang yang membunuh Utsman itu zalim. Ali mengatakan zalim, Aisyah juga mengatakan zalim. Dan kezaliman itu harus diadili. Namun Ali berpendapat, karena beliau sebagai pemimpin pada waktu itu, kalau seandainya segera dieksekusi para pembunuh Utsman, ini akan membuat suasana akan semakin kacau, sehingga berikan waktu. Ini tugas akan dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak segera. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menuntut segera. Kemudian terjadi perdamaian di antara mereka. Setelah mereka berdamai, penyusup orang-orang yang mereka ikut andil dalam membunuh Utsman itu tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam, mereka punya banyak kepentingan di situ. Karena kalau seandainya sempat mereka berdamai, habis mereka. Dan juga orang-orang Syiah, pasukan Abdullah bin Sabah juga tidak
Tidak tinggal diam pada waktu itu. Akhirnya mereka mengirim pasukan ke pasukan Aisyah, menyerang Aisyah. Dan sebagainya mengirim pasukan kepada Ali di malam hari. Setelah mereka berdamai. Kemudian tiba-tiba, loh kita kok diserang, kita sudah berdamai. Pasukan Aisyah menganggap ini pasukan Ali yang menyerang. Dan pasukan Ali menganggap pasukan Aisyah yang menyerang. Ya, masuk penyusup. Di sana banyak ulama. Banyak sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka sedang tidak berada di jalan. Sedang tidak merusak fasilitas umum. Mereka berpisah. Tapi bisa masuk penyusup yang kemudian terjadi peperangan. Ya. Nah bagaimana lagi dengan kondisi yang Anda sudah turun ke jalan. Membuat kerusakan, makanya penyusup akan semakin mudah untuk masuk. Sayangilah diri Anda wahai saudara-saudaraku. Sayangilah diri Anda. Sayangilah negeri ini. Cintailah negeri ini. Jangan sampai keamanan yang bisa kita rasakan hari ini justru hilang semuanya. Kita tidak mengatakan pemimpin kita hari ini seperti Abu Bakar Siddiq. Kita tidak mengatakan pemimpin hari ini seperti Umar bin Khattab. Tidak. Tidak pernah kita mengatakan demikian. Ya, jangankan pemimpin di negeri kita, pemimpin di negeri Arab Saudi pun nggak ada seperti Abu Bakar Siddiq, nggak ada seperti Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan pemimpin Arab Saudi seperti Umar bin Khattab, wallahi dia telah menzalimi Umar bin Khattab. Ya, bukan masalahnya kita tidak mencegah kemungkaran, kezaliman dan lain sebagainya, tidak. Ya, tetapi ya, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar, itu masalahnya. Karena Rasulullah mengatakan man ra'a min amiri sya'ni yakrahu. Jadi memang ada sesuatu yang dibenci. Ada sesuatu yang enggak disukai. Jelas ya? Ada kezaliman di situ. Ada kecurangan di situ. Ya, ada hal-hal yang jelek di situ, kita tidak mengingkarinya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW menginginkan kepada kita falyasbir. Hendaknya kalian bersabar. Dan ini bukan terjadi di zaman sekarang saja. Di zaman Hajjaj bin Yusuf. Ketika ada sedikit saja orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf, langsung dipenggal kepalanya. Kalau hari ini orang-orang mencela pemimpin, mencela presiden dan lain sebagainya, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tertawa, masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf disembelih. Disembelih, benar disembelih. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik menceritakan apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Hakadha sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqani fil haut. Ya, tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dan demikianlah aku dengar dari Nabi kalian, maka bersabarlah kalian sampai bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hautnya nanti. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengatakan bahwasanya Anas bin Malik ini penjilat? Anas bin Malik itu pengecut? Anas bin Malik nggak ngerti apa itu jihad? Anas bin Malik membiarkan kezaliman? Demikian? Tidak. Beliau orang yang cerdas, bukan seperti Anda yang tergesa-gesa. Beliau orang yang pintar, bukan hanya seperti Anda yang modal semangat Anda itu lebih besar daripada ilmu yang Anda miliki. Ya, dan kami tidak mengatakan kami punya ilmu, tidak, karena kami tidak punya ilmu lah sehingga kami mengikuti apa yang datang dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wahai Ahlussunnah, bersabarlah. Bersabarlah dengan keyakinan apa yang kalian pelajari dari ustadz-ustadz kalian, dari kitab-kitab para ulama, dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membicarakan hal seperti ini, kita dianggap sebagai penjilat, dianggap sebagai murji'ah, dianggap sebagai orang yang membiarkan kezaliman. Kita tidak sebaik Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita tidak semulia beliau. Ketika datang orang-orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri dan mengadu tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, kalau seandainya itu merupakan uqubah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau apabila itu merupakan ujian yang Allah menguji kalian dengannya, maka hendaknya kalian bersabar dengan ujian tersebut. Tapi kalau seandainya itu merupakan uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dengan pemimpin yang zalim ini, maka jangan kalian membalas kezaliman itu dengan pedang-pedang kalian.
tapi perbanyaklah beristighfar. Ya, apa yang disematkan oleh orang-orang hari ini kepada orang yang menyeru hal yang seperti ini, ternyata juga sudah diomongkan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Keluar mereka dari majelis Al-Imam Hasan Al-Basri dan mencela Al-Imam Hasan Al-Basri. Apakah kita mendengar ya omongan laki-laki yang bodoh ini atau yang semisal dengannya? Apa yang mereka ucapkan? Dan subhanallah, ya, yang sebagian para ulama yang waktu itu ikut terfitnah dan ikut memberontak dengan Ibnu Ash'ath, setelah kejadian mereka menyesali. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau seandainya tidak ada satupun kalimat yang kukeluarkan ketika terjadi fitnah itu, maka lebih baik untukku. Sudah ada pelajaran buat kita apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya, sehingga cukup dengan kita mempelajari dari apa yang teriwayatkan dari para ulama kita, sehingga akan membuat kita lebih tenang dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih telah memberikan sedikit faedah tentang bagaimana cara membela kebenaran. Bela Ustaz, untuk sesi kedua insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Dan bagi sahabat pendengar di Syartawid Aceh yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314, di nomor 0852 1414 2314. Bila Ustadz, untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Ustadz Ana ingin bertanya, karena kampus Ana dibagi di bagian kesehatan, jadi Ana diperhatikan oleh ketua BEM kampus Ana untuk menjadi tenaga medis pada aksi demo hari ini. Apakah ini dianggap pemberontakan dan diperbolehkan Ustadz? Padahal Ana hanya ingin menolong teman-teman Ana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Allah, hendaknya kau berpaling dari mereka. Ya. Dan memperolok-olok ayat di sini bukan hanya menghina ayat Quran secara lafaz, tetapi juga melakukan hal-hal yang menyelisih dari Al-Quran itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya engkau berpaling dari mereka. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna sa'ida laman junibal fitan." Sesungguhnya orang yang selamat adalah orang yang mereka menjauhi fitnah. Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Semakin kita tidak eksis di zaman fitnah, maka itu akan semakin baik untuk kita. Semakin kita memasukkan diri kita ke dalam fitnah, maka semakin akan memberikan kehancuran pada diri kita. Masih banyak hal-hal yang positif yang ingin kita lakukan. Berteriak-teriak di jalan, ya, belum ada jaminan itu akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi justru kita melihat memunculkan masalah yang lebih besar. Alangkah indahnya orang-orang yang demo hari ini, yang jumlahnya ribuan orang tersebut. Kemudian mereka bangun malam di sepertiga malam, mereka merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengangkat kedua tangannya, mohon ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Ya, berikanlah kepada kami ketenangan, kemakmuran, kesejahteraan dalam negeri ini ya Allah. Ya, itu justru akan lebih baik. Dan sekian ribu orang yang berdoa, ya, mungkin Allah akan mengabulkan 1-2 orang yang berdoa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana kesabaran Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadinya pemimpinnya adalah Hajjaj bin Yusuf. Kesabaran ini merupakan senjata, doa ini merupakan senjata yang kemudian Allah menggantikan dengan siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, oleh karena itu jangan mendekat di area-area fitnah, karena itu justru akan memberikan kehancuran untuk diri kita. Ya, justru ya kita mengingatkan kepada teman-teman, ya, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan.
untuk negara ini, untuk kemakmuran negeri ini. Ya, kalau seandainya Anda ingin menegakkan keadilan, Anda tanya dulu pada diri Anda. Apakah Anda sudah menjalankan tugas pokok Anda sebagai hamba Allah? Minimal sholat sehari semalam 5 waktu bagi kaum laki-laki di masjid. Apakah itu Anda sudah tegakkan pada diri Anda? Kalau itu belum Anda tegakkan pada diri Anda, yang itu merupakan urusan akhirat Anda. Kemudian apa yang Anda ingin cari dari dunia yang akan tinggalkan ini? Apa yang ingin Anda cari? Keadilan apa yang Anda tegakkan sementara Zat yang memberikan rezeki kepada Anda siang dan malam, Zat yang memberikan kepada Anda segala bentuk kenikmatan, sementara sulit bagi Anda untuk sujud dan ruku kepadanya? Bukankah ini merupakan kezaliman yang paling besar? Bukankah ini merupakan ketidakadilan diri Anda? Tanya pada diri Anda, saya sudah adil belum kepada Allah? Saya sudah adil belum kepada yang menciptakan saya, yang memberikan rezeki kepada saya siang dan malam, kemudian tidak ada satu pun ruku yang saya ruku kepadanya, tidak ada satu sujud pun yang saya sujud kepadanya. Kemudian justru Anda sibuk menegakkan keadilan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wahai orang-orang yang intelek, yang katanya intelek, cerdaslah Anda. Ya, bukalah wawasan Anda. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun retorika Anda, kalau Anda nggak mengerti agama, kalau Anda jauh dari syariat, maka Anda hakikatnya adalah orang yang nggak mengerti apa tujuan hidup Anda di dunia ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan juga kepada Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon nasihatnya bagi kami yang baru ikut sunnah, terkadang akhlak kami mencoreng nama sunnah yang mulia. Ya, perbaiki akhlak sudah. Ya, belajar agama, belajar akidah yang benar, kemudian perbaiki akhlak. Anda sudah tahu di mana masalah Anda, yaitu akhlak Anda ini akan bisa mencoreng apa yang mulia dari sunnah ini. Ya sudah, Anda perbaiki apa? Perbaiki akhlak Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Bagi sahabat pendengar Radio Syariat yang ada pertanyaan bisa mengirimkan melalui line SMS atau WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Lalu satu pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dari Banda Aceh ingin bertanya, bagaimana hukum tidak menaati perintah orang tua seperti kuliah padahal di kampus banyak ilmu filsafatnya dan ikhtilaf Ustaz. Mohon pencerahan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syariat Aceh 96,1 FM. Mentaati orang tua adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menggandengkan ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Dan Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, jangan pernah kau mengatakan kepada kedua orang tua kalian, dan jangan kalian membentaknya, tapi ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Ya. Namun ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita dari sesuatu yang bentuknya maksiat, maka Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, la ta'atan lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kata Rasulullah SAW, yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua perintah orang tua kita ketika itu merupakan perintah yang ma'ruf, wajib kita taati. Tapi kalau seandainya perintah tersebut adalah perintah yang menyelisih daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun daripada manusia. Namun, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang tua kita dengan cara yang baik? Yang jelas namanya orang tua pasti cinta dengan anaknya. Yang namanya orang tua pasti menginginkan kebaikan kepada anaknya. Tetapi terkadang ketidaktahuan
atau mungkin belum sampai kepadanya ilmu. Ya, apa itu yang namanya kebaikan? Nah, inilah tugas kalian. Bagaimana menyampaikan dan informasikan kepada orang tua dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Sehingga orang tua bisa paham, oh ternyata ini yang diinginkan oleh anak saya. Jelas ya? Jangan kita pernah memusuhi orang tua kita. Karena orang tua kita itu memiliki jasa yang besar dalam hidup kita. Tapi justru ya kita memberikan apa yang mungkin kita tahu dengan cara yang sopan kepada kedua orang tua kita sehingga dia paham apa tujuan kita melakukan tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustaz Anda mau bertanya, bergerak dalam sholat untuk mencari sutra, apakah ini ada contoh dari Rasulullah SAW dan atau ulama salaf? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartut Aceh 96,1 FM. Pertama perlu diketahui, gerakan di dalam sholat dengan gerakan yang abath, gerakan yang tidak penting, gerakan yang sia-sia, ini bisa membatalkan sholat seseorang. Tapi kalau seandainya gerakan tersebut ada maslahat untuk dia bergerak di dalam sholatnya, maka telah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika muslimin pada waktu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ya terarahkan kemana? Dipindahkan ke Ka'bah. Nah, sebagian sahabat yang waktu itu masih sholat mengarahkan ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat, kemudian dia berbalik ke arah Ka'bah. Yang posisi imam berdiri dengannya makmum dan posisi makmum berdiri dengannya apa? Imam. Jelas ya? Nah, kedua hadis ketika Rasulullah SAW menggendong Umamah atau Sumamah ya, Umamah atau Sumamah, dua di antara keduanya, satu di antara keduanya. Ada kecil yang digendong oleh Rasul. Ketika Rasulullah sujud, letakkan. Gerak nggak di sini? Gerakan. Ketika Nabi SAW hendak berdiri, digendong oleh Nabi. Ada gerakan-gerakan, tapi ada gerakan yang itu ada maslahat untuk sholat. Ya. Nah, di antara maslahat untuk sholat, bergeraknya seseorang dalam sholat untuk mencari sutroh. Ya, kalau seandainya sutroh itu tidak terlalu jauh, hanya 1-2 langkah misalnya. Tapi kalau misalnya dari ujung ke ujung, ini bukan lagi sholat, namanya sudah gerak jalan. Ya, hanya 1-2 langkah, maka tidak ada masalah. Telah ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab melihat seseorang yang tidak ada sutroh di depannya ketika dia sholat, diambil lehernya oleh Umar bin Khattab, kemudian dimajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Bagi sahabat pendengar Radio Syartut Aceh yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, bisa mengirim pertanyaan melalui line SMS atau WhatsApp di nomor 852 1414 2314. Baiklah Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ustaz, bagaimana jika kita ingin menghadap puasa yang sudah lalu dalam keadaan mulai dari balik, puasa dari mulai balik yang kita tidak ingat berapa jumlah ketinggalannya? Ditinggalkan karena tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi kalau seandainya seseorang meninggalkan puasa, sholat atau puasa? Puasa. Meninggalkan puasa, ya dikarenakan bermalas-malasan, maka tidak ada qadha baginya kecuali untuk dia bertobat dan beristighfar kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang dia sedang lakukan, apa yang telah dia lakukan. Ya, dan dia perbanyak amalan-amalan soleh untuk menutupi apa yang telah dia lakukan dari meninggalkan dosa yang sangat besar ini. Meninggalkan puasa yang dosa sangat besar ini. Ini satu hal. Tapi kalau seandainya seseorang meninggalkan puasa dikarenakan uzur syar'i, dia safar, ataukah dia sakit, ataukah si perempuannya haid, ya, maka dia qadarkan saja, dia hitung kira-kira. Dan ini kembali kepada hukum dzon di sini, karena tidak ada hukum pasti, karena dia tidak tahu berapa lama. Ya, misalnya perempuan haid, dia nggak pernah haid, dia misalnya sudah 7 tahun dia haid, dia nggak pernah dia tidak pernah menggantikan puasa haidnya, maka tinggal dihitung haidnya misalnya berapa, 1 bulan berapa, 7 hari. Ya, nah 7 hari dikalikan 7, 49 hari. Paham? Nah, kalau seandainya laki-laki nggak ada haid, kalau misalnya dia sakit, dia tinggal hitung-hitung saja. Saya pernah sakit, pasti orang ingat ya. Saya dulu pernah sakit, saya seminggu di rumah sakit. Itu sesuatu hal yang diingat. Maka dia kumpulkan, dhonnya itu berapa? Ya, sekian hari. Sudah dia ganti puasanya.
Tapi kalau seandainya dia meninggalkan karena kesengajaan, malas berpuasa, maka tidak ada qada puasa di sini. Kecuali dia istighfar kepada Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, gimana hukum menerima uang dari mengantar jenazah? Kebetulan Ana bekerja sebagai driver ambulan. Setiap antar jenazah, Ana selalu disodori upah dari pengantar jenazah. Dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Nggak terkan sendiri, mungkin insya Allah mungkin udah terima dari. Kalau seandainya memang dia sebagai petugas yang mengantarkan jenazah, ya, yang dia sudah digaji dari pekerjaannya tersebut, maka cukupkanlah dengan gaji tersebut. Ya, cukup dengan gaji tersebut. Tapi kalau seandainya memang dia tidak digaji, pekerja sosial yang memang dia tidak digaji sama sekali, ya, maka tidak ada masalah untuk dia mengambil ya hadiah dari orang yang memberikan hadiah kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Ana mau tanya, di rumah kakak saya suka keras banget menghidupkan musik dan saya tahu musik itu haram dalam Islam. Gimana sikap saya dalam menyikapi kakak saya, Ustaz? Gimana? Menasihati kakak saya. Misalkan kakaknya yang sering buka musik, Ustaz. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya, sampaikan kepadanya pentingnya ilmu, tanamkan kepadanya kecintaan kepada Allah, tanamkan kepadanya kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Allahumma shalli. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir mungkin pada pagi hari ini Ustaz, saya seorang penjual tembakau linting, bagaimana hukum menurut pandangan sunnah, Ustaz? Apa? Tembakau linting. Apa itu? Allah a'lam, Ustaz. Saya nggak tahu. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, apakah ada tuntunan menyucikan jiwa dari menjauhkan makanan tertentu padahal makanan itu halal, Ustaz? Menjauhi jiwa? Dengan menjauhi makanan tertentu. Menyucikan jiwa dengan menjauhikan makanan tertentu, Ustaz. Kalau seandainya makanan itu adalah makanan yang halal, ya, maka ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat pendengar Radio Siratul Aceh 96,1 FM, ya, apa yang menghalangi hati seseorang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan yang dihadiahkan oleh seorang Yahudi. Ya, kalau seandainya itu merupakan hal-hal yang bisa melalaikan hati seseorang, maka apa? Maka pasti akan ditinggalkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak meninggalkannya. Nah, sekarang ada orang meninggalkan makanan untuk diet. Ya, diet keto lah ya, misalnya istilahnya sekarang nggak makan nasi, ya nggak makan karbo, ya, bukan dia mengharamkan, tapi dia untuk proses dietnya. Dan bukan niat untuk ibadah, ini saya tinggalkan nasi supaya hati saya lebih lembut, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sesuatu yang halal, ya, dengan keyakinan ini adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka ini membutuhkan dalil. Bisa difahami? Orang memakai baju suf, baju dari rigoni, karena dia nggak punya baju, ini toh baju dia yang punya, ya silahkan, nggak ada terlarang. Tapi kalau seandainya seseorang memakai baju dari goni, ya, dengan maksud supaya hati saya lebih khusyuk kepada Allah, maka ini apa? Perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Nah, saya ulangi kembali, ketika seseorang meninggalkan makanan-makanan tertentu supaya untuk menjaga tubuhnya, untuk diet dan lain sebagainya, tidak menambah karbohidrat ke dalam tubuhnya, misalkan, ya, dan tidak memudaratkan dirinya, tidak masalah dalam syariat. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah sebagai bentuk ibadah, ya, yang itu tidak datang nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dibenarkan. Allah Ustaz, untuk pertanyaan terakhir juga Ustaz, ada masuk baru Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana bila orang mengajarkan Al-Quran tetapi jika infak yang sudah ditetapkan yayasan tersebut tidak dibayar oleh wali santri, apakah boleh ditagih atau bersabar aja Ustaz? Gimana? Seorang mengajar Al-Quran di sebuah yayasan terus tidak dibayar oleh wali santri, apakah boleh ditagih atau bersabar Ustaz? Iya, nah. Kalau kita membaca kitab Mutawalat dari madhabnya para ulama, di zaman terdahulu itu terkadang
mengajarkan ilmu tidak ada upahnya. Cuma karena zaman semakin jauh dari zaman kenabian, zaman semakin jauh dari zaman kerasulan, orang yang jelek semakin banyak dari orang yang baik. Orang yang mengajarkan kebaikan juga semakin langka. Maka dalam mazhab-mazhab ulama dari kalangan Hanafiyah dan mazhab yang lainnya, mereka membenarkan mengambil upah dari memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Ya, ini satu hal. Apalagi hal yang kedua, ya namanya guru, dia butuh makan, ya, dia butuh uang untuk menafkahi anak dan istrinya, yang dimana waktunya sudah dihabiskan dari pagi sampai sore hari mengajar ilmu di sekolah. Ya, kemudian dia nggak digaji, mau makan apa dia? Ya, ketika dia tidak digaji justru akan membuat dia semakin jauh. Ya, dia akan meninggalkan pekerjaan gurunya, dia akan cari uang, bekerja. Sehingga semakin sedikit orang yang apa? Yang mengajarkan ilmu. Ya, ini hak yang harus diberikan kepadanya. Maka dituntut kepada wali murid, ya karena dia sudah ada perjanjian di awal sekolah. Al-muslim ala syurutihim. Muslim itu diikat dengan syaratnya. Ketika masuk sekolah, SPP bulanannya sekian. Udah disepakati itu belum? Menunjukkan dia sepakat, dia sudah masukkan anaknya ke situ. Maka ketika itu yang sudah disepakati, ya harus dia bayar. Harus dia bayar. Kalau dia tidak bayar, dia zalim. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu, dia sampaikan dari awal. Saya tidak punya kemampuan untuk membayar anak saya sekolah. Nanti pihak sekolah akan menimbang. Ya, pihak sekolah menimbang, ya sudah, nanti dicari orang tua asuh untuk membiayai anak Anda. Atau Anda bayar sekian persen. Yang penting akan ada solusi. Tapi kalau seandainya dia punya kemampuan kemudian nggak membayar biaya sekolah, ini zalim namanya. Terkadang banyak orang wali-wali untuk urusan dunia, masya Allah, anaknya apapun dikeluarin untuk biaya sekolah. Tapi kalau sudah urusan agama, malas, pelit untuk mengeluarkan biaya. Ini merupakan fenomena yang sangat salah dan fenomena yang sangat keliru. Jelas ya? Nah, kalau memang diketahui dia memiliki uang, tuntut dia, harus dibayar. Ya, ini ke sekolah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau memang disebut sekolahnya agama, sekolah yang sunnah, bukan mencari uang di sekolah. Tapi masalahnya guru-guru yang mengajar di situ harus digaji, itu masalahnya. Kecuali hal lain halnya kalau dia nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang, ya untuk makan saja sudah repot dengan kondisi seperti ini. Ya sudah, kita cari solusi. Apa solusinya kira-kira? Kan begitu. Apa bisa mungkin orang tuanya bisa kerja di sekolah, jadi tukang masak di sekolah, ya, atau jadi tukang bersih-bersih atau lain sebagainya. Ya sehingga jangan hanya sekolah agama. Jadi seakan-akan kita ingin menyepelekan sekolah agama tersebut. Antum kalau membaca sirah dari kehidupan para ulama salaf, ya bagaimana mereka mengatakan talabal ilmul hadits faqad aflas. Belajar ilmu hadis itu bisa bangkrut kita. Butuh banyak uang. Sehingga mereka dibekali oleh orang tua mereka untuk belajar. Orang tua mereka bersungguh-sungguh untuk memberikan nafkah kepada mereka. Bahkan Al-Imam Syafi'i ketika beliau belajar, periuk nasi orang tuanya dibawa untuk bekal. Kalau kehabisan bisa dijual. Harta yang paling berharga. Di rumah periuk nasi dibawa untuk dijual. Untuk menuntut ilmu. Sebesar apa pengorbanan Anda kepada anak Anda, maka insya Allah sebesar itu yang akan Anda peroleh dari kebaikan anak Anda dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab.